Ya, oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja teman-teman ya. Di sini saya mau coba ngebacotin soal untuk fitur layanan Goret ya teman-teman ya. Di sini emang ada kelemahannya untuk fitur layanan Goret itu, terutama di sini saya bicara khusus di daerah saya teman-teman ya. Terutama pada saat hujan atau setelah hujan atau ketika ya intinya ketika orderan itu ngeblast, ketika distribusi order itu banyak, driver nggak ada gitu teman-teman ya. Bisa bisa jadi pada saat hari besar, hari raya ya, ataupun hari-hari yang lain gitu teman-teman. Disitulah kelemahan Goret ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya sering kali dapet customer yang memesan Goret. Ketika saya pick up itu orderannya, pada saat itu masih beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Pada saat itu habis hujan besar teman-teman, habis hujan besar, lantas kemudian saya on ya kan, saya kan pemain Goret nih, saya aktifin Goret, saya masuk nih ya kan. Pertama saya lewatin karena order titik jemputnya jauh nih, titik jemputnya jauh, saya lewatin lagi jauh-jauh gitu kan ya, karena ngebles ya, karena habis bekas hujan hujan gede gitu teman-teman ya. Nah, habis hujan gede terus, kemudian karena nggak ada yang deket, jauh-jauh aja, mau nggak mau saya cocol dah orderan tersebut daripada saya kena suspend ya teman-teman ya. Akhirnya saya cocok orderannya, saya chatting, nggak aktif itu customer, nggak aktif. Biarinlah saya bilang itu, saya telepon juga nggak diangkat. Ya udah, saya daripada kebanyakan cincong, saya itu tipe orang yang ya langsung aja kerjakan gitu teman-teman, tanpa banyak basa-basi. Langsung saya meluncur ke lokasi ya, ke lokasi titik jemput, saya ke sono ya, lumayan jauh ya, sampai berapa kilo gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai berapa kilo saya jemput ke sana, sampai lokasi titik jemput-jemputan, customernya nggak ada teman-teman. Dan itu biasa terjadi di daerah saya. Di chatting nggak dibaca-baca, di telepon nggak diangkat-angkat, di celingak-celinguk nggak ada customer nih kemana. Dan itu penyakit biasa yang terjadi di daerah saya teman-teman. Gitu. Jadi customer ini merasa kesel kali ya, karena mungkin dia mesen orderan pada saat hujan, tapi nggak dapat deliver, muter-muter aja mencari loading aja, nggak dapat driver. Akhirnya ya mungkin karena dia kesel kelamaan nunggu, itu handphone tuh ya mungkin dibiarkan begitu aja, dia pergi begitu aja. Bisa jadi dia nekat hujan-hujanan, atau mungkin dia dapat kendaraan lain, ya intinya orderannya ditinggal begitu aja. Dan akhirnya efeknya, dampaknya itu setelah hujan dan orderan itu bergentayangan dan masuklah kepada akun driver Gojek yang kebetulan driver on setelah hujan tersebut ya. Setelah hujan ya teman-teman ya, saya bicara setelah hujan, bukan pada saat hujan-hujanan ya. Kalau saat hujan-hujanan ya jelas kita yang salah ya, ngapain kita driver Goret hujan-hujanan gitu ya, jelas-jelas ya nggak mungkin lah, kecuali kita gokar ya teman-teman. Nah, itu adalah biasa terjadi di daerah saya, dan itu ya, maksud saya di sini saya memberi saran kepada customer, kalau memang nggak jadi mesen orderan, tolonglah orderannya di cancel gitu teman-teman, jangan dibiarkan bergentayangan begitu saja. Dan akhirnya yang menerima dampak efek ini semua adalah kita driver ya, karena akan merusak perform kita ya teman-teman, kinerja kita rusak ya. Kita udahlah jauh-jauh ngejemput ya kan, abrut-abrutan ya kan, ngejemput ke sono, sampai lokasi customernya nggak ada, dan itu biasa terjadi gitu teman-teman. Dan nggak tahu ya, kalau di daerah saya tuh sering banget terjadi hal seperti ini. Nggak tahu itu pada saat pokoknya yang sering terjadi itu pada saat habis hujan aja, habis hujan besar. Nggak, intinya mah pada saat momen-momen, nggak tahu itu momen lebaran, momen hari raya, atau momen-momen lain lah gitu teman-teman ya, yang memungkinkan ketika itu orderan meningkat, driver nggak ada gitu kan ya. Dan itu sering terjadi, penyakitnya di situ tuh yang bikin kesel ya, gitu teman-teman ya. Kita udah jauh-jauh ngejemput ya kan, bulak-balik, saya pribadi sendiri ngalamin teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu lah saya ngalamin sampai 3-4 kali orderan itu di cancel sama saya pribadi. Saya cancel gitu kan, karena pada saat saya mau pick up di lokasi titik koordinat penjemputan, customernya udah nggak ada, udah menghilang tak kemana gitu ya. Tapi ordernya dibiarkan begitu saja gitu loh. Saya telepon nggak diangkat-angkat, chatting nggak dibaca-baca. Maksudnya ya cancel dong gitu. Jangan, kalau saya cancel kan pasti otomatis akan masuk ke driver lain lagi, dan itu akan menjadi korban driver berikutnya gitu, karena si customernya udah nggak ada gini nih, titik penjemputan udah nggak ada gitu teman-teman. Maksud gua itu,
cancel gitu, biar stop sampai di situ, cancel, biar nggak ada driver yang dikerjai lagi di apa di ya dikerjain kayak gini gitu teman-teman ya, gitu. Itulah teman-temannya salah satu kelemahan untuk fitur layanan Gold ya teman-teman. Jadi semua fitur pasti ada kelebihan dan kekurangan. Beda halnya dengan untuk GoFood ya. Untuk GoFood pada saat hujan, nah itu bisa jadi, kalau buat saya pribadi bisa jadi godaan gitu teman-teman ya. Kalau fitur layanan GoFoodnya saya aktifkan, biasanya tuh kalau kita emang nekat ngebit pada saat hujan gitu teman-teman ya, biasanya itu di daerah saya teman-teman ya, biasanya itu ada lonjakan tarif yang menggiurkan gitu. Dan kita sebagai, saya pribadi buat sebagai pemain Goret kadang-kadang tergiur, ngeliat lonjakan tarifnya nih ada nih, lumayan nih, ngantar titik jemput deket juga gitu, argonya lumayan gitu kan, mahal gitu, dan akhirnya ya kadang-kadang tergoda dicocol gitu teman-teman ya. Nah gitu, kalau untuk fitur layanan GoFood pada saat hujan mungkin kelebihannya ada karena lonjakan tarif, dan kita juga mungkin nggak diburu-buru sama customer ya, beda sama main Goret gitu. Kalau gue itu kan emang harus selalu diburu-buru, selalu on time, harus gitu pesan kita berangkat. Kalau beda kalau sama GoFood ya, GoFood mau ditinggalkan begitu saja juga ya, mungkin emang modelnya model menunggu ya, mesen titik koordinat tujuannya sudah pas, ya udah ditinggal juga nggak apa-apa gitu teman-teman ya, kalau GoFood gitu teman-teman ya. Kalaupun ada konfirmasi yang lain ya itu ya terserah lah, itu buat pemain GoFood ya gimana polanya gitu teman-teman ya. Kan saya di sini berbicara mengenai untuk layanan Goret ya teman-teman ya, dan kebetulan karena saya juga spesialis akun prioritas Goret insya Allah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam Hutu Aswal.